Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revianisa Bung Anindita dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA rekombinan. Pengertian rekombinasi DNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sequence yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. DNA rekombinan itu adalah pembentukan kombinasi dengan penyisipan materi genetik yang baru terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme yang lainnya yang berperan sebagai sel inang. Untuk teknologi DNA rekombinan adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menggabungkan kembali segmen DNA. Molekul DNA rekombinan dibangun dari dua segmen atau lebih molekul yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, molekul DNA ini dapat memasuki sel dan bereplikasi di sana, baik dengan sendirinya ataupun bisa setelah diintegrasikan ke dalam kromosom. Untuk sejarah rekombinasi DNA itu adalah pertama kali oleh Paul Nemberg pada tahun 1972 menggunakan E. coli. Pada tahun 1973, Boyer, Cohen, dan Chan melakukan rekayasa pada bakteri E. coli dengan plasmid rekombinan. Meskipun teknologi DNA rekombinan pertama kali ditunjukkan pada tahun 1970-an, prinsip-prinsip dasar dalam rekombinasi telah ditemukan jauh sebelumnya. Sebagai contohnya itu adalah oleh Frederick Griffith pada tahun 1928 saat meneliti penyakit pneumonia di London. Griffith ini menemukan bahwa gen dapat berpindah dari satu individu bakteri ke bakteri yang lainnya, yang merupakan transformasi genetika yang pertama kali diketahui. Prinsip teknologi DNA rekombinan itu adanya DNA rekombinan yang berperan sebagai vektor dan fragmen DNA yang akan disisipkan, plasmid atau vektor, dan DNA yang diklon harus dipotong pada tempat tertentu dan digabung menjadi satu dengan cara yang terkontrol. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat dilalui dengan tiga cara, yaitu ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Untuk konjugasi merupakan perpindahan dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel. Dilihat daripada gambar PPT terlihat adanya perpindahan dari sel donor ke dalam sel resipien. Untuk transformasi yaitu pengambilan DNA bakteri dari lingkungan di sekelilingnya sehingga memungkinkan memiliki sifat yang baru. Sedangkan untuk transduksi itu merupakan cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fage. Perangkat teknologi DNA adalah plasmid bakteri, enzim retriksi, enzim DNA ligase, transposon, pustaka genom, dan enzim transkripsi balik. Untuk plasmid bakteri adalah materi genetik yang berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri dan merupakan DNA selain kromosom. Plasmid umumnya lebih kecil dari ukuran kromosom bakteri dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi antara sel dan antar jenis bakteri yang lainnya.
untuk enzim retriksi adalah enzim endokolase yang berfungsi mengenali dan memotong DNA pada bagian segmen tertentu dengan jumlah 4 sampai 6 pasang basa DNA. Enzim DNA ligase yaitu enzim yang menyambung dua fragmen DNA. Transposon digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis atau penyisipan penanda. Pustaka genom digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang diklonkan. Enzim transkripsi balik digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Tahapan DNA rekombinan melalui 5 tahap. Yang pertama itu ada isolasi DNA. Yang kedua ada pemotongan DNA. Yang ketiga ada penggabungan gen. Yang keempat ada penyisipan gen ke dalam bakteri. Yang kelima ada teknik memasukkan DNA. Untuk teknik isolasi DNA dapat diaplikasikan baik untuk DNA genomik maupun DNA vektor, khususnya pada plasmid. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu dengan sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Yang kedua, teknik pemotongan DNA. Enzim yang dapat memotong DNA utas ganda itu dikenal dengan enzim retriksi atau enzim endokolase. Enzim endokolase retriksi. Di setiap enzim retriksi itu mengenal sequence dan pemotong yang khas. Enzim ini hanya memotong DNA pada tempat tertentu saja. Jika menemukan susunan palindrom, yaitu urutan basa yang jika dibaca di kedua utas DNA itu akan tetap sama saja. Untuk hasil pemotongan DNA dengan enzim endokolase itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, hasil pemotongan sticky end atau unjung runcing. Yang kedua, ada hasil pemotongan blunt end, ujung tumpul. Setelah pemotongan DNA, fragmen-fragmen DNA genomik nantinya harus dapat disambungkan dengan DNA vektor menggunakan enzim DNA ligase. Setelah penggabungan gen dilakukan, yang akan dilanjutkan dengan penyisipan gen ke dalam bakteri. Nah, dalam penyisipan gen ini ada 3 cara yang sudah dijelaskan, yaitu ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Setelah melakukan penyisipan gen, masa proses selanjutnya adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan. Teknologi rekombinan DNA itu dapat banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang kelautan, dan bidang ilmu pengetahuan. Untuk bidang kesehatan, ada insulin yang menggunakan bakteri E. coli untuk mengobati penyakit diabetes. Yang di bidang pertanian ada Aisminus, yaitu bakteri yang telah direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu yang rendah. Biasanya digunakan pada tanaman agar tidak membeku. Untuk bidang kelautan, penggunaan hormon pertumbuhan itu untuk meningkatkan
ukuran ikan. Yang terakhir ada bidang ilmu pengetahuan, di mana bidang ini dapat membantu memahami terjadinya kelainan pada manusia. Misalnya itu adalah kanker. Teknologi DNA rekombinan telah memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bagi kehidupan manusia sehari-hari, yang melalui fungsi sebagai obat-obatan, vaksin, bahan pangan, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.